Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis preview semifinal UCL antara Real Madrid versus Chelsea. Ini adalah pertandingan antara dua tim yang menemukan kembali performa baiknya. Chelsea semenjak ganti manajer mencatatkan torehan positif, hanya kalah sekali dan meskipun dihajar 5 gol itu pun karena ada kartu merah di menit 20-an. Sementara Zidane kurang meyakinkan terutama di Liga, justru berhasil menemukan formnya baik di Liga maupun di UCL sehingga bisa mengalahkan Liverpool yang bahkan diantaranya bertemu dengan Barcelona di El Clasico. Nah, kita akan analisis sekaligus prediksi beberapa taktik kedua tim yang akan digunakan. Let's go, kita bahas sama-sama. Leg pertama akan dilangsungkan di Stadion Alfredo Di Stefano karena Santiago Bernabeu sedang direnovasi. Real Madrid Zidane ini cukup unik di tengah dinamika ketersediaan pemain. Pakem formasinya juga kerap diutak-atik meski dasarnya 4-3-3. Di laga lawan Liverpool misalnya lebih terlihat 4-1-4-1. Sementara di El Clasico bisa diubah 4-3-3-nya ke 5-4-1 atau 5-3-2 saat bertahan dengan blok rendah. Bahkan di laga versus Atalanta langsung memakai formasi 3 back. Ini membuktikan bahwa Zidane punya banyak variasi taktikal. Variasi taktikal yang banyak membutuhkan pemahaman taktik yang baik dari pemainnya agar eksekusi di lapangan berjalan baik. Inilah yang dilakukan Zidane dengan baik, mengkombinasikan pemain dengan pemahaman taktik tinggi dengan pemain muda. Valverde misalnya yang memainkan banyak role mulai dari sayap kanan, pemain tengah sampai jadi bek kanan sama baiknya. Kuncinya memang di trio Kroos, Modric, dan Casemiro. Namun tanpa sokongan pemain lain, trio ini juga bakal kesulitan seperti di laga lawan Liverpool di leg kedua. Lalu bagaimana dengan Chelsea? Well, berbeda sedikit dengan Zidane, Tuchel cukup pakem dengan formasi 3 backnya. Perubahan taktik seringnya dilakukan di komposisi pemain yang kerap dirotasi. Ada Giroud yang dipasang ketika menghadapi tim yang memainkan low block. Memanfaatkan keunggulan udaranya, Atletico sudah jadi korbannya. Sementara jika ingin ekspos blok tinggi lawan menggunakan kecepatan Werner, ada Havertz juga yang bisa bermain sebagai false nine. Chelsea juga bisa bermain dengan disokong double 10, Mount dan Ziyech di belakang striker. Kalau formasinya cenderung pakem, 3 back menjadi 5 back saat bertahan. Yang menarik adalah skema dalam bangun serangannya yang menggunakan taktik slow build up. Dengan 3 back dan 2 pivot, Chelsea menggunakan umpan-umpan pendek di areanya sendiri guna mengundang press lawan sekaligus mengeliminasinya. Lalu bagaimana prediksi duel taktik Zidane vs Tuchel nanti? Well, aturan gol tandang sangat mempengaruhi pendekatan dua manajer nanti. Di leg pertama di mana dilangsungkan di kandang El Real, Zidane harus bermain lebih proaktif. (4-3-3) atau 4-1-4-1 bisa dipilihnya untuk bermain lebih aktif menguasai bola. PR pertamanya adalah ketika melakukan high press guna menutup double pivot Chelsea. Tugas ini nampaknya akan diberikan ke Kroos dan Modric. Lalu kedua winger harus paham melakukan angle press, yaitu menekan lawan dengan track memutar untuk menutup akses umpan ke wingback dahulu baru press. Yang akan jadi tricky adalah ketika fullback Real Madrid melakukan press ke wingback Chelsea. Ruang yang ditinggalkan mereka bisa diekspos double 10 Chelsea. Ini taktik yang digunakan Chelsea ketika mengalahkan City.
Oh iya, banyak yang nanya beda fullback dengan wingback. Umumnya dipakai untuk membedakan bek kanan atau bek kiri. Di formasi berbasis 4 back disebut fullback, sedangkan di formasi basis 3 back disebut wingback. Balik lagi ke pembahasan, untuk merespon taktik ini seringnya Casemiro yang drop di antara 2 back atau langsung mengejar pembawa bola. Namun jika Chelsea melakukan serangan ini dengan cepat, antisipasinya juga harus cepat. Chelsea juga bisa expose ruang yang ditinggal Casemiro dengan pergerakan double 10 yang lebih cair. Atau Kante yang punya work rate tinggi. Real bisa juga mengandalkan wingernya untuk track back seperti laga versus Liverpool di leg pertama. Lewat kaki Toni Kroos, Real menjadi tim terbanyak kedua yang melakukan switch atau mengubah arah serangan secara cepat menggunakan long pass di 5 liga top Eropa. Hal ini untuk menemukan situasi 2 versus 1 di sayap yang jauh dari bola. Nampaknya Chelsea nggak perlu khawatir dengan situasi 2 versus 1 ini karena bermain 5 back. Hanya saja jika switch-nya diarahkan ke samping double pivot, Real bisa masuk lewat koridor di antara sayap dan tengah ini, atau disebut half space. Semakin sering switch, maka kerja double pivot akan semakin berat. Taktik ini bisa digunakan simultan untuk expose Chelsea. The Blues bisa menghindari ini dengan menugaskan pemain depan untuk aktif press Toni Kroos agar nggak selalu dalam posisi nyaman melakukan switch. Semakin mendekati final, tentunya laga yang tersaji semakin menunjukkan kualitas tim yang berimbang. Zidane lebih unggul secara mental dan pemahaman taktik dari pemain yang lebih tinggi dalam merespon dinamika yang terjadi di lapangan. Ini karena jam bermain bersamanya yang cukup tinggi. Dalam kondisi-kondisi tertentu, pemain bisa menemukan solusi kreatif sendiri. Sementara Tuchel dengan waktu singkat mampu mengintegrasikan ide bermainnya ke pemain. Meski rotasi sering dilakukan, nyatanya pemain cukup baik dalam mengeksekusi taktik yang diberikan manajer. Dari sisi mental, Chelsea bisa dibilang kurang dari El Real. Namun dari sisi skuad, apalagi di tengah situasi absennya pemain yang nggak menentu, Chelsea jelas lebih unggul. Jika ditanya prediksi, ruang taktik akan menjawab Real Madrid lebih berpeluang karena lebih banyak punya pengalaman. Namun Chelsea di bawah Tuchel bukan lawan yang mudah dan akan menarik juga jika Chelsea yang melaju ke final. Kita akan simak perang taktik ini nanti. Dan sedikit pengumuman, kemungkinan analisisnya akan tayang di channel Backup Ruang Taktik karena channel ini sedang dalam masa ban karena copyright. Jika melakukan pelanggaran lagi, channel ini bisa di-ban permanen. So, cek link deskripsi untuk memantau analisis pertandingan ini nanti ya. Terima kasih.